Halo Sobat Seni, kembali lagi dengan Fani di sini. Kali ini kita akan membahas tentang membuat kritik karya seni. Selamat menyaksikan. Di sini kita akan membahas tentang macamnya, fungsinya, kategorinya, penulisannya, bagaimana apresiasi seni di Indonesia, dan contoh kritik seni. Kenapa sih masuk ke seni rupa? Karena jangan lupa bahwa menulis juga merupakan seni, yaitu seni literasi atau seni sastra. Kita belajar tentang membuat kritik seni ini supaya kita terlatih untuk berpikir dan menganalisa secara mendalam sebuah pameran atau sebuah karya seni. Lalu ini juga kegiatan apresiasi terhadap para seniman, karena seniman itu juga profesi. Itu melatih kita untuk empati, menggunakan bahasa yang lebih kritis, dan juga mengenal estetik atau keindahan. Lalu kegiatan ini juga menanggapi karya seni dengan menunjukkan kelebihan dan kekurangan suatu karya seni. Jadi bisa objektif maupun subjektif. Nah, otomatis dalam mengamati, mengupas, dan menganalisa, terkadang kita juga harus konsultasi atau diskusi dengan senimannya sendiri maupun para kritikus atau para ahli, kuratornya, pengunjung lain, supaya ikut andil dalam penulisan kita. Otomatis bila kalian bukan ahli dalam bidang seni, kalian bisa mencari referensi dari berbagai macam sumber, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, dari kritikus seni, dari manajer seni, senimannya itu sendiri, pengunjung, pemerhati seni, kurator, dan juga orang awam. Ya, temukan yang pertama adalah tema dan idenya. Biasanya ketika kalian pergi ke sebuah pameran, maka di situ ada guidance atau tulisan dari kurator. Nah, dibaca dulu sehingga kalian ketika masuk, kalian sudah punya cukup referensi untuk memahaminya. Terus bahannya yang dipakai itu, kira-kira bahan apakah? Apakah itu bahan yang meta atau kayu, kertas, dan lain sebagainya. Menggunakan cat akrilik, cat air, cat minyak, dan lain sebagainya. Terus fungsinya juga, apakah untuk mengkritik seseorang atau institusi atau organisasi dan lain sebagainya. Terus pasti setiap karya seni itu punya fungsi masing-masing, ya. Entah itu cuma sekedar estetika maupun untuk balance atau penyeimbang. Misalnya di ruangan itu terlalu kosong, kita taruh sesuatu yang manis, maka itu ada estetikanya atau terlihat ruangan itu lebih menarik dan indah. Terus gayanya juga, kita bisa temukan gayanya itu lebih kemana ya? Apakah ke pop art atau ke dadaism, realism, ekspresionism, dan lain sebagainya. Unsurnya, kita bisa melihat dari titik yang digunakan, garis yang digunakan, tekniknya, bagaimana, fungsinya, bentuknya, kedalamannya, teksturnya, balance-nya atau penyeimbangnya, komposisinya, warnanya, dan masih banyak lainnya. Kita membahas fungsinya. Fungsi dari kritik seni buat seniman adalah supaya menjadi masukan dan pertimbangan untuk meningkatkan hasil kualitas karyanya di masa depan. Sementara untuk karyanya sendiri itu bisa menjadi pendeteksi
kelebihan dan kekurangan yang bisa mempengaruhi nilai jual. Karena karya seni itu nggak cuma sekedar pajangan kan, kalau bisa ada yang tertarik untuk mengoleksi atau membelinya, itu akan menjadi karya yang disukai. Terus apresiator itu bisa pengunjung, kritikus, ya, manajer seni, gitu ya, untuk membantu memahami karya dan menambah wawasan terhadap karya seni yang berkualitas. Oke, tentu saja yang namanya ahli seni itu bukan berarti dia bisa objektif. Kemungkinan dia bisa juga subjektif. Jadi tergantung dari karya pamernya itu. Bila karya pamernya itu lebih pada pembahasan yang objektif, maka dia akan melihat dari sudut pandang objektif. Tapi kalau itu adalah subjektivitas si artis atau si seniman, maka dia akan melihat dari sudut pandang subjektif. Nah, organizer atau penyelenggara bisa dari kurator, bisa juga dari yayasan, perusahaan atau lainnya, ya, perorangan maupun grup. Oke, itu memberikan masukan atas pameran seni yang diselenggarakan sebagai evaluasi kinerja dan pemilihan karya dan seniman. Selain berhasilnya komunikasi dengan masyarakat umum, karena pameran karya seni otomatis adalah cara komunikasi antar seniman dengan masyarakat umum. Ada 4 jenis kritik, yaitu yang bersifat populer, artinya umum, bukan dari seorang ahli, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami juga oleh masyarakat pada umumnya. Yang kedua adalah kritik pendidikan. Nah, di sini lebih bersifat meningkatkan pendidikan yang biasa dilakukan oleh pendidik atau pengajar seni untuk institusinya. Jadi lumayan punya referensi, ya. Nah, terus ada kritik jurnalistik bersifat umum, bisa dibuat oleh ahli kritikus, ahli seni ya, maupun kritikus seni. Bisa juga dari pemerhati seni atau wartawan biasa untuk mengupas pameran seni lewat media, biasa cetak, elektronik maupun radio. Nah, biasanya kalau kritik jurnalistik otomatis dia harus melihat dari 3 sisi. Si organizer, terus dari senimannya, umum, dan juga ahli. Bila itu dibuat oleh ahli, ya dia nggak usah cari ahli lagi ya. Tapi untuk membuat objektivitas, otomatis dia harus melihat dari banyak sisi. Sementara untuk kritik ilmuwan itu lebih pada mengkaji sebuah pameran atau karya seni secara lebih luas. Jadi kritik itu bisa sebuah pameran, bisa juga hanya satu karya seni dikritik gitu loh. Ya. Nah, itu otomatis lebih mendalam kalau yang ilmuwan. Karena dia analisanya juga lebih panjang, lebih lebar, referensinya dia lebih luas. Nah, ini dibuat oleh ahli, biasanya di atas kurator, ya, atau kurator itu sendiri atau kritikus seni yang memang lulusan dari seni. Terus acuannya buat apa nih? Kritik ilmuwan ini sangat penting buat para kolektor seni atau yang suka beli karya seni yang harganya sampai ratusan bahkan miliaran rupiah. Nah, di sini peran ilmuwan atau kritik ilmuwan ini berperan penting untuk marketing maupun untuk kolektor. Jadi itu keberlangsungan buat si seniman.
Kita mulai dengan isi tulisannya. Pertama, otomatis kita harus memberikan informasi umum dari penilaian yang netral maupun objektif. Pertama, kita harus tahu judul karyanya, nama senimannya, lokasi pamerannya atau lokasi galeri seni yang mengkoleksi karya itu, tahun pembuatannya, bahannya dari apa, ukuran karyanya, itu harus kita ketahui. Itu buat tulisan apapun pasti kita perlu tahu. 5W 1H. Oke. Isi tulisan deskripsi itu berupa dari tema atau ide karya, bentuk karakternya, fungsi karya, media atau bahannya, tekniknya, tingkat kesulitan, komposisi, keseimbangan, elemen desainnya, warnanya. Lalu juga analisis formal. Jadi melihat lebih detail alat yang digunakan, prosesnya, keselarasan warnanya, tekstur karya, arti dari garis dan pola, hasil duplikasi, misalnya bunga, hewan atau orang, adakah pesan moral di situ? Ya. Terus interpretasi. Ini bisa bisa berbeda-beda antara sesama kritikus sekalipun, oke? Karena memberikan pendapat secara subjektif berdasarkan referensi yang ada. Nah, jadi tergantung dari pengalaman dan juga pengetahuan dari kritikus itu sendiri. Lalu evaluasi, memberikan penilaian akhir berupa rangkuman dari keberhasilan mencapai pesan atau fungsinya, originalitas atau juga pernah dibuat sebelumnya. Jadi bisa aja itu replika, gitu ya. Tapi paling tidak di situ harus ada kejujuran dari senimannya bahwa ini adalah replika atau diinspirasi oleh karya ini, itu harus disebutkan ya. Kesan subjektif juga saran. Oke. Peran serta pemerintah pada karya seni, bentuk apapun, baik seni visual, seni pertunjukan, itu sangat diperlukan. Nah, fungsinya untuk apa? Masih banyak nih, kalau dilihat dari sudut pandang 3 ini aja deh ya, nasionalisme, proteksi, dan penghargaan. Dari nasionalisme masih banyaknya pejabat pemerintah dan kabinet yang masih menggunakan produk berlabel internasional ketimbang mengangkat karya seni bangsa sendiri atau branded. Lalu proteksinya banyak karya seni asli Indonesia yang diperjualkan secara ilegal dan tidak diproteksi sehingga banyak yang menjadi milik bangsa lain. Para seniman pun kurang diperhatikan sehingga seringkali menghasilkan karya seni berupa protes atau kritik pedas pada pemerintah dan pejabat negara. Oke. Terus juga ya itu ya, kayak misalnya berbagai macam keris yang dari Indonesia masih nyantol di Belanda. Bahkan transkrip kita, patung-patung kita itu banyak yang ada di negeri Belanda. Terus juga kalau kita perhatikan tarian-tarian kita, pakaian adat kita, bahkan rumah adat dan tradisi kita banyak yang dicuri oleh bangsa lain. Misalnya yang paling sering itu Malaysia, seperti yang belakangan itu Reok Ponorogo, gitu ya. Udah tahu itu Reok Ponorogo pasti dari Ponorogo, nggak mungkin dari Malaysia. Oke. Jadi negara harus andil dan berperan dalam melindungi karya seni. Lalu penghargaan, protes dan kritikan seniman seringkali memenjarakan atau membelenggu seniman dalam berkarya, sehingga sulit mendapat dana, bahkan apresiasi. Lebih mudah mendapatkan dana dan apresiasi dari bangsa asing.
Kayak seniman kita banyak sekali yang mengadakan pameran di luar negeri. Kenapa? Karena tidak dipersulit, terus dipermudah, bahkan diapresiasi dengan sangat baik. Di sini termaksud mengadakan sebuah pameran itu mahal, mana susah cari sponsornya, terutama bila si perusahaan-perusahaan atau calon sponsor ini nggak ngerti seni, sehingga itu membuat kita sangat sulit sekali. Jadi kalau kalian dapetin pameran seni yang tidak berbayar, kunjungi karena membuatnya itu mahal. Oke, kalau yang berbayar itu kemungkinan supaya pengunjungnya yang datang sudah pasti orang-orang yang memang punya referensi seni. Berikut adalah contoh karya seni dari judul karya Hunger in Sudan, dibuat tahun 1993 oleh seorang fotografer bernama Kevin Carter yang lahir tanggal 13 September 1960 dan wafat pada tanggal 27 Juni 1994. Lokasi pemotretannya ada di Sudan, Afrika Selatan. Jenisnya adalah seni fotografi atau visual dengan kategori jurnalistik. Ukuran asli 28 x 40 cm. Kevin Carter adalah seorang jurnalis foto yang memenangkan penghargaan Pulitzer Prize dengan kategori feature fotografi, penghargaan tertinggi di bidang jurnalistik dunia pada tahun 1994. Foto tentang kelaparan di Sudan yang ditangkap oleh kameranya pada tahun 1993 membuatnya memilih mengakhiri hidupnya 2 bulan setelah menerima penghargaan tersebut pada usia 33 tahun. Kisahnya diceritakan dalam buku The Bang Bang Club yang diterbitkan tahun 2000 di Afrika Selatan. Carter mengawali dunia jurnalistiknya dari bekerja sebagai fotografer olahraga tahun 1983. Lalu ia ditugaskan untuk meliput kebrutalan masa apartheid di Afrika. Ia juga meliput hukuman bakar bagi kulit hitam di tahun 1980-an. Menjadi saksi bisu dalam peristiwa mengerikan inilah termasuk kelaparan di Sudan yang mengakibatkan mental Carter terganggu. Jadi ini adalah foto Kevin Carter yang dibuat di Sudan. Foto seorang anak balita yang jatuh ke tanah karena kelaparan tanpa orang dewasa yang mendampingi dengan latar belakang burung pemakan bangkai yang menunggu kematian si anak untuk dimakan. Carter sebenarnya telah mengusir burung pemakan bangkai tersebut setelah mengambil gambar. Namun, ia harus segera berangkat dengan pesawat kecil dari PBB menuju ke Kongor. Setelah foto ini dipublish New York Times pada tanggal 26 Maret 1993, segeralah menjadi perbincangan hingga akhirnya memenangkan Pulitzer atau penghargaan jurnalistik. Sayang, kemenangan tersebut membuat Carter depresi hingga mengakhiri hidupnya dengan catatan, "Aku sungguh-sungguh menyesal. Rasa sakit telah menimpaku hingga bahagia itu takkan ada lagi. Tertekan, tanpa telepon, uang sewa, uang untuk hutang, aku dihantui ingatan yang jelas dari pembunuhan dan mayat, kemarahan dan kesakitan, kelaparan, anak terluka, dari orang gila bersenjata, bahkan polisi, dan eksekutor hukuman mati. Aku pergi untuk bergabung dengan Konesterbrug bila aku beruntung." Carter membuka mata dunia pada hal-hal yang menakutkan, namun tidak mampu mengendalikan emosi dalam dirinya sendiri, mengartikan sulitnya menjadi seorang wartawan foto, harus berkecamuk dengan amarah dan kesedihan dalam dirinya setiap hari. Contoh berikutnya dari karya seni rupa, judulnya adalah Death Flow from a Pipe atau Tomoko in the Bath, dari karya fotografer William Eugene Smith yang lahir tanggal 30 Desember 1918 dan meninggal tanggal 15 Oktober 1978.
Lokasi pemotretannya di Minamata, Jepang. Jenisnya adalah seni fotografi atau visual dengan kategori jurnalistik. Ukurannya 28 kali 40 cm. William Eugene Smith adalah fotografer asal Amerika yang bekerja untuk Black Star Agency. Beliau diakui sebagai bapak cerita foto atau foto essay karena telah mengembangkan cerita lewat foto yang dipublish majalah-majalah ternama seperti Life, Collier, Harper's Bazaar, New York Times, dan lain-lain. Foto Minamata yang kemudian dipublish oleh Life Magazine membuka mata dunia tentang dampak merkuri yang mencemari atau meracuni air di kota kecil Minamata, Jepang, yang telah membuat kerusakan fisik maupun mental pada generasi muda. Akibat foto-foto di Minamata, pabrik Kiso tersebut ditutup oleh pemerintah Jepang. Berikut adalah foto yang di-capture atau ditangkap oleh William Eugene Smith. Smith adalah fotografer yang idealis dan emosional. Ia meliput Perang Dunia Kedua, Iwo Jima, pertempuran Okinawa, dan lain-lain, termasuk karya esai Trial by Jury, The Country Doctor, Nurse Midwife, The Reign of Chemistry, dan Spanish Village. Keberhasilannya di bidang fotografi tidak membuatnya berhasil dalam pernikahan. Ia bercerai akibat bangkrut, bahkan meninggalkan hutang yang cukup besar di Magnum Photo Agency. Meski ia sering kali mendapat beasiswa termasuk dari Guggenheim Fellowship, American Institute of Architects, dan lain-lain. Selama meliput di Minamata, Smith mengalami teror dari pihak pabrik, mulai dari dibakarnya tempat Smith mencuci cetak filmnya hingga kekerasan fisik yang dilakukan yang mengakibatkan kerusakan pada kepala Smith. Smith pun menjadi sulit tidur dan harus minum obat penenang dan penghilang rasa sakit. Beliau meninggal karena penyakit terserang stroke berat. Jadi kalau kalian bisa lihat filmnya, judulnya Minamata, yang diperankan oleh pemeran The Pirates of Caribbean atau Johnny Depp. Demikian penjelasan saya tentang kritik seni. Semoga saja memberikan masukan buat kalian yang ingin membuat karya tulis. Mencintai seni berarti mencintai hidup. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen bila kalian punya pertanyaan. Terima kasih. Bye.